non tes ya. Baik, hari ini kita akan lihat instrumennya ya. Karena di instrumen itu harus kita uji, ada beberapa alat uji. Jadi ketika instrumen itu digunakan, itu bisa mengukur apa yang akan diukur. Jadi misalnya tadi kalau kita ingin mengukur pengetahuan, maka yang kita ukur adalah pengetahuan. Ya, kalau kita mengukur tinggi badan misalnya, tes atau non tes? Tes. Tinggi badan. Tinggi badan. Hah? Tinggi badan. Ya, kalau enggak non tes ya tes ya. Nah, sekarang coba tinggi badan itu tes atau non tes? Non tes. Iya. Kalau misalnya berat badan? Tes. Pengetahuan? Tes. Jadi ada yang tes, ada yang non tes ya. Kalau dia non tes, itu lebih mudah ya yang kita ukur. Dia akan lebih mudah. Ya, tidak perlu kita uji validitas lagi kan gitu ya. Kan udah pasti. Jadi biasanya mahasiswa itu dalam membuat instrumen terkadang dibuatnya tes dan non tesnya. Padahal tidak perlu kita uji validitas ya. Misalnya tadi tinggi badan itu kan sudah pasti ya. Nah, berat badan itu sudah pasti ya. Nah, kemudian sehat dan tidaknya kan gitu ya. Nah, kan tidak non tes ya. Nah, kemudian tekanan darah ya. Nah, itu kan sifatnya non tes ya. Nah, yang penting adalah instrumennya itu yang kita uji ya, keakuratannya ya. Nah, sekarang kita lihat analisis instrumen ini. Yang pertama adalah analisis isi, kemudian analisis kriteria dan analisis konstruk ya. Kemudian ada rehabilitas. Kemudian di rehabilitas ini kita gunakan KR20 tes pilihan ganda. Kemudian ada yang Cronbach's alpha, kuesioner tes uraian dan tes pilihan ganda. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam mengukur instrumen ini ya. Sekarang kita lihat yang tes ya. Ya. Nah, ya ketemu saya langsung ke WC ya. Baik, kita lihat analisis Luther instrumen tes. Untuk yang tes, yaitu yang kita ukur adalah tingkat kesukaran, tingkat sulit tidaknya suatu soal yang diberikan. Jadi kalau misalnya Anda membuat soal kuesioner tadi terkait pengetahuan, jadi soalnya itu harus tidak mesti sulit semuanya, atau tidak mesti mudah semuanya, kan begitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah Anda mengukur apa yang akan Anda ukur. Pengetahuan misalnya tentang penyakit diabetes misalnya. Pengetahuan yang Anda ukur adalah terkait dengan pengetahuannya terkait dengan diabetes itu. Kemudian daya pembeda. Jadi dalam setiap pertanyaan itu kalau pilihan ganda option ya, kan ada A, B, C dan D misalnya. Nah, kemudian harus ada daya bedanya, yaitu membedakan antara satu dengan yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengecoh. Di dalam soal itu misalnya ada 3. Jadi pengecoh juga harus bisa bekerja. Artinya coba lihat soal saya kan, pengecohnya bisa bekerja. Buktinya Anda sangat terkecoh. Nah, ya kan Anda terkecoh ya. Nah, dengan soal yang saya buat. Nah, ini menandakan bahwa pengecoh itu bekerja. Nah, di soal itu kan gitu. Nah, pengecohnya bekerja. Ya, sehingga Anda terkecoh kan gitu ya. Sepertinya benar semuanya kan gitu ya. Nah, ya. Jadi artinya pengecohnya itu sangat bekerja, sehingga Anda terkecoh ya. Nah, itu tujuannya ya. Jadi jangan sampai Anda buat soal yang tidak bisa mengukur. Jadi buat soal lah yang bisa mengukur. Kemudian kuesioner. Karena tadi bentuk tesnya ada yang di kuesioner itu ada bentuknya tes dan non tes. Ya.
Misalnya jenis kelamin, pendapatan, kemudian sikap. Itu kuesioner yang sifatnya non teks, ya. Non teks. Jadi harus konsisten, ya, sesuai dengan kuesioner itu, ya. Kemudian kesukaran butir soal, ya. Misalnya kalau nanti kita akan bahas, ya, karena di sini ada menghitung, ya. Cara menentukan tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar. Jadi kalau dia menjawabnya benar soal tersebut, jadi seluruh peserta, jadi kita gunakan P sama dengan B per N. Jadi makin besar nilai P butir soal semakin mudah. Kemudian makin kecil nilai P butir soal semakin sukar. Nah, jadi ukurannya adalah P sama dengan B per N. Jadi B-nya itu jumlah orang yang menjawab benar. Misalnya dari 10 soal, benarnya untuk soal nomor 1 benarnya 9. Maka nilainya 9, ya. 9 dibagi N. N itu jumlah pesertanya, berapa pesertanya. Kemudian rentang nilai P adalah, tidak kelihatan, ya, ada rentangnya. Nah, ini rentangnya. Dan ini tidak tergambar, jadi rentangnya adalah 0,0 lebih kecil dari sama dengan P atau lebih kecil dari 1. Jadi kalau misalnya soalnya tadi P sama B per N, P sama dengan B per N. Misalnya soal tadi 9, ya. Pesertanya berapa misalnya? 10 soal, 10. Jadi 10 dibagi berarti 0,9, ya. Itu ada hasilnya, ya. Jadi dia semakin besar, jadi nilai P itu di antara 0,0 lebih kecil dari P dan lebih kecil dari 1, ya. Sekarang kita lihat tingkat kesukaran butir soal. Sebuah butir mempunyai tingkat kesukaran yang baik, dalam arti memberikan distribusi yang imbang. Jadi tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Jadi soal itu jangan terlalu sulit, juga jangan terlalu mudah, ya. Jadi kalau misalnya terlalu mudah nanti Anda buat, ya betul semuanya nanti kan, pengetahuannya baik, gitu. Atau terlalu sulit nanti pengetahuannya rendah. Jadi pengetahuannya rendah kan begitu, ya. Nah, meskipun nanti kan Anda cari kenormalitasan data. Jadi harus Anda uji nanti normalitas data. Apakah menggunakan min atau menggunakan median? Kalau dia normal, maka kita menggunakan min. Tapi kalau tidak normal, maka median. Nah, min itu nilai rata-rata, ya. Kalau ini nilai tengah. Nah, jadi kalau distribusi dari jawaban yang diberikan, nanti kita bisa gunakan uji normalitas data. Manajemen data udah belajar, ya? Udah belajar normalitas data? Udah, ya? Udah tahu semuanya kan? Cuma lupa, ya. Nah, jadi karena lupa itulah masalahnya, ya. Nah.
Kemudian jadi ini ya. Jadi kita sudah menggunakan rumus tadi P sama dengan B per F ya. Jadi untuk memperoleh skor yang besar berarti harus makin mendekati 0,5 karena tadi intervalnya adalah 0,0 lebih kecil daripada P dan lebih kecil dari 0,1. Nah, jadi semakin baik dia harus mendekati 0,0. Lewat dari 0,5 lebih baik ya. Jadi di atas dari nilai. Ya, jangan sampai di bawah 3 ya. Jadi kita bisa mengukur bahwa soal itu baik atau tidak. Jadi di antara 0,5, 0,3 ya, nilai P sampai 7 ya. Nah, ini yang baik. Contoh mencari P. Nah, kita ambil contoh pada nomor butir 1. Jadi nomor butir soal nomor 1 yaitu ke bawah ya. Kita lihat. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Nah, ini ya. Tadi pada nomor 1 berapa nilainya? P sama dengan B per N. Benarnya berapa? Benar berapa? Nomor 1, 1, 2, 3, 8 ya. Jadi pesertanya ada berapa? 8 orang ya. Jadi 8 lagi 8. Berarti nilainya berapa? 1. Jadi P-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang mendekati tadi 0,3 0,7. Jadi soal yang paling baik itu di antara 0,3 sampai 0,4. Ini berarti sangat mudah ya. Soalnya ini sangat mudah. Jadi kita buang ya. Jadi harus. Kemudian nomor 2. Berapa? 0 bagi 8 0 ya. 0. Kita lihat P-nya 0 ya. Jadi soal gimana? Sangat mudah atau sangat sulit? Sulit. Nggak ada yang bisa jawab kan? Nah, jadi sulit. Bisa kita masukkan enggak dia? Tidak bisa. Karena tidak ada satupun yang bisa dijawab. Paham ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Yang bentuknya berapa? Yang 1. 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Jadi soalnya sedang. Jadi bisa digunakan ya. Jadi bisa digunakan.
Mudah Pak, mudah ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 gimana? Nomor 4. Hah? Ya betulnya ada berapa? 4. Berarti? Hah? 4. Iya, 4/8. Jadi 0,5. Jadi bisa digunakan tak? Yang nomor 6. 5. Sama. Berapa? 0,5. Yang nomor 6. Berapa? Nah, coba bagi dulu. 5 bagi 8. Nah, 0,6. Oke. Nah, berarti masih bisa? Ini ya caranya. Udah tahu kan? Nah, sekarang daya beda butir soal. Ya, tadi kan sudah menentukan P sama dengan B per N. Ya. Sekarang suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik. Tadi tingkat sulit dan mudahnya soal ya. Sekarang kita lihat pada daya beda. Ya. Yang pertama tadi apa? Terkait dengan sulit mudahnya soal. Ya. Jadi soal itu tidak boleh terlalu sulit, tidak boleh terlalu mudah. Maka kita buat yang sedang saja. Ya. Lagunya pun ada ya, yang sedang-sedang saja. Ya. Kemudian yang kedua harus punya daya beda. Ya. Jadi untuk membuat suatu soal itu memiliki daya beda, suatu butir soal mempunyai daya pembeda baik jika kelompok mahasiswa pandai menjawab benar. Butir soal lebih banyak daripada kelompok mahasiswa yang tidak pandai. Tahu daya beda adalah suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan mahasiswa yang pandai dan tidak pandai. Ya, sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandainya adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Tadi soal itu tidak boleh mudah dan tidak boleh terlalu sulit. Kemudian yang kedua adalah harus bisa memiliki daya beda. Ya. Bagaimana soal yang memiliki daya beda ini? Sekarang kita lihat. Ya, jadi untuk menggunakan daya beda ini, ya harus ada daya pembedanya yang signifikan. Ya, rentangnya daya beda adalah min 1 sampai dengan lebih kecil dari D dan B lebih kecil dan sama dengan dari 1. Ya, bersifat mempunyai daya pembeda baik jika D lebih besar dari 0,3. Ya. Nah, jadi lebih besar nilai D ini lebih besar daripada 3. Jadi tidak boleh kurang dari 3. Ya. Kemudian ada beberapa cara untuk mengukur daya pembeda ini. Nah, ini caranya ya. Ya, jadi kita gunakan cara yang pertama. Yang pertama adalah D sama dengan R, XY sama dengan N sigma Y kali Y XY, ya dikurang sigma X dikali sigma Y ya. Kemudian akar N sigma X kuadrat. Ya. Ini menggunakan regresi linear ya. Persamaan regresi korelasi produk. Korelasi produk
gunakan korelasi turun. Ada 3 cara ya, rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan daya beda ya. Ini rumusnya ya. Nanti kita lebih pada operasionalnya saja lah. Materinya nanti saya share ya. Sekarang kita lihat. Ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A, ya kelompok A, B, B, dan kelompok 1, 2, 3, maka dibuat warna beda ya. Nah, kita buat menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok yang warna orange pada butir 1. Kita bandingkan pada butir 1, hasilnya adalah 1 sama dengan 0. Yaitu kita bandingkan tadi kolom 1 ini kita bandingkan dengan ini. Jadi pada soal 1 ini kan ada 4 di bawah juga 4. Jadi karena 4 sama jadi 0. Sekarang yang nomor 2, ini ada 4, 0-nya semuanya, maka otomatis 0. Kemudian pada butir 3, di sini ada betul semuanya, ini. Kemudian ini salah semuanya menjadi 1. Kemudian pada nomor 4 sama ya, balik saja ya. Kemudian pada butir 5 ada 3 betul, kemudian ada 1. Jadi dibandingkan, jadi 0,50. Mengapa 50? Karena di sini kita ambil 1, ini dengan ini 0 kan, sisanya ini setengah kan. Bisa paham saya? Ini kurang ini kan habis. 2 ini dibagi 4. Berapa? Nah, dari itu dengan kali. bisa ya, Bang? Sekarang yang nomor 6. Nomor 6 ini kurang ini tinggal 3. 3 dibagi 4 0,75. Iya. Paham ya? Paham, Pak. Tapi soalnya kayak gini Enggak, ini kan. Kalau ini banyak yang enggak ini. Banyak yang enggak. Sekarang yang nomor tadi nomor 6 sudah ya, nomor 7. habis 0 ya. Nomor 8 7,5 0,75 0,75. Nomor 9 0,50 0,5. Nomor 9 ya. Nomor 10 0,75. 0.
Ya. Yang nggak tahu silakan boleh ditanya. Yang senyum-senyum pasti nggak tahu tuh. Kalau gini tuh kan cepat. Coba kalau suruh baca. Udah ya? Ini 50 soal. Ya. Yang tidak tahu silakan tanya. Dari mana Pak? Nah, sebagai contoh, kita ambil contoh satu ya. Yang nomor 10. Kenapa bisa 75 kan? Sini kan ada 4. Ada 4, itu ada satunya 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ya, 3 bagi 4. 4. Mengapa 4? Karena di sini ada 4, jadi ada 4. Kan? Tapi ada satunya. Yang kita bagi jadi kalau misal pesertanya ada 20 kita bagi 10. Iya. Oh, bulan ya. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9. Ini berapa nih? 3. Kurang? 1. Ini 2 bagi 2. 2 bagi 4. 0,5. Tadi kan? Situ kan nomor 9 ada 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2 bagi 4. Udah? Udah kalau sekarang. Tapi nanti lupa jangan dikeluarin. Nanti keluarin. Soalnya udah ya. Beda nanti Pak. Ya, itu wasit udah. Jadi yang untuk beda itu saja ya. Yang lain-lain agak nanti nak nyambung ya. Kalau yang ini kayak gimana? Ini masuk ke rumus saja. Ini kan N. Ya, kita cari N di sini berapa? N-nya 8. N-nya 8. Ya. Masuk semua X. XY. Coba dihapus dulu. Ini korelasi produk momen. Ya. Sekarang saya masukkan D sama dengan R X Y. Sekarang kita masukkan N-nya berapa N? 8. Sigma XY. XY berapa? XY-nya 28. Kita pindahkan saja. Ya. Oh, ini ambil ini. 28 dikurang Sigma X. sigma berapa? Sigma X 4. 4. Oh, ini ya sigma. Sigma X. Ya, Sigma Y. sigma Y berapa? 13. 43. Sigma ya. Kemudian N akar ya. Akar N. N-nya 8. Ada burungnya berapa? Ada burungnya. Oh, sigma ya. Sigma X 4.
sigma x kuadrat. Hasilnya 0,9. Iya 4/2 ya. 4. Iya 8 sigma y kuadrat 257 ya. 43 kuadrat. Kuadrat. Enggak, Pak. Kuadrat ya. Ujung ke kuadrat, Pak. Itu lagi. Kemudian sigma y sigma y berapa? 3 kuadrat ya. 43. Enggak, kita masukkan saja. 2. Ya. Patahin kau. Gimana sih itu? Kalau itu resmi bisa jawab. Sama kan? 8/8 kan? Ayat X sigma X kuadratnya kompaknya ada kuadrat, Pak. Coba Sama lihat. 80. Oh yang ini. Yang enggak, yang depan. Nih. Yang 4, Pak. 4. Lagi, Pak. Di atas kan X kuadrat, Pak. Di situ pun ada kuadrat. Oh, ini tidak sebenarnya ini yang ini. Ini kan otomatis ini dia. Ini tetap langsung ini. Karena x kuadrat kan ini. Nah, x kuadrat tinggal kita turunkan saja. Jadi 8 x kuadrat. Nah, kalau ini kan nilainya adalah x sini. Karena masuk rumus adalah kuadratnya ini karena ditutup kurung ini kan. Kecuali ini tidak ada, ini langsung terhapus di sini letaknya, baru dia masuk ke 4 sini. Ini kan belajar cuma beda ya. Ya, kalau Nah, macam itu kan jawabannya tidak ada kan. nah ini juga masukkan rumus ya. Nah. Ini satu ya. Ini juga sama masukkan rumus saja ya. Cuma biasanya yang tidak tahu adalah ininya ya, ngisi seperti ini kan gitu ya. Ini kan tinggal digunakan saja ya. Digunakan saja. Kemudian baru masukkan rumus. Sekarang kita masuk berfungsinya pengecoh butir soal ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi ketika satu soal ini yang kita masukkan rumusnya ya. Soal supaya untuk melihat daya beda dari soal yang dibuat ya. Tadi kan pertama mudah sulitnya soal, kemudian yang kedua daya beda, kemudian yang ketiga ini adalah pengecoh. Ya, bekerjanya pengecoh pada soal. Silakan, mungkin ada mau yang ditanyakan? Yang pertama bahwa pengecoh itu berfungsi dipilih oleh sebagian mahasiswa. Atau kalau di sini kita berikan responden lah ya.
Jadi mahasiswa ya kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada mahasiswa kelompok yang tidak pandai ya. Nanti dibuat 2 ya. Jadi suatu butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya mahasiswa yang memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5% ya. Dan mahasiswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada mahasiswa kelompok tidak pandai. Ya, sekarang kita masukkan rumusnya ya. Nah, untuk supaya fungsinya pengecohnya berfungsi ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pada suatu butir soal pengecoh harus dipilih secara merata oleh peserta tes. Kemudian indeks pengecoh atau IP dirumuskan sebagai berikut ya. Yaitu IP sama dengan P ya N dikurang B dibagi N kurang 1 dikali 100% ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi indeks pengecoh atau kita singkat dengan IP yaitu P ini adalah banyaknya peserta tes yang memilih pengecoh tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada soal, kemudian kita hitung berapa peserta yang memilih pengecoh tertentu. Dan misalnya pada soal nomor 1 ya. Kemudian banyaknya peserta seluruh peserta tes tadi ada 8 misalnya kan. Kemudian banyaknya peserta tes yang dijawab benar mungkin soal yang bersangkutan. Jadi berapa nilai yang benar ya. Kemudian N banyaknya alternatif jawaban. Jadi misalnya jawabannya 4 ya kita N dikurang 1 berarti 3 ya. Jadi rumusnya adalah B sama dengan B N dikurang B dibagi N dikurang 1 dikali 100%. Sekarang kita lihat. Ya, dalam suatu angket atau kuesioner semua butir harus koheren atau saling keterkaitan ya antara satu dengan yang lain. Mempunyai arah yang sama, tidak ada butir soal yang berlawanan arah. Jangan sampai soalnya itu bertentangan satu dengan yang lain. Ini berarti semua butir dalam suatu angket harus saling konsisten satu sama lain. Jadi harus ada keterkaitan ya. Nah, hal yang demikian menunjukkan bahwa semua butir mempunyai dimensi yang sama yang dianggap sebagai arah skor total dari seluruh jumlah butir yang dianalisis. Diperlukan indeks konsisten internal yang diperlukan utara yang disebut dengan validitas butir. Tapi ini bukan validitas kuesioner. Jadi di butirnya itu memiliki koheren. Artinya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain itu memiliki keterkaitan. Maka ini yang disebut dengan validitas butir. Nah, jadi di kuesioner itu harus antara satu, misalnya Anda bertanya tentang diabetes mellitus, jadi semuanya terkait dengan diabetes mellitus, ya. Nah, berapa ukuran orang yang menderita diabetes mellitus, ya? Berapa? Gula darahnya berapa? Kalau orang disebut dengan gula darah? Hah? Kan ada gula darah puasa, kan gula darah puasa ya. Berapa? Nah, yang disebut dengan orang yang sudah diet, gula darah puasanya ya 120 lah ya. Ini gula darah puasa ya. Jadi gula darah tes gula darah itu ada 2, dalam tes gula puasa dan tidak. Yang puasa itu artinya mereka dalam 1 hari itu puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Kemudian lalu tes gula darahnya, maka disebut dengan tes gula darah puasa. Jadi kalau dia di atas itu baru termasuk dalam kategori tadi ya. Nah, diabetes. Yaitu banyaknya gula darah.
Kemudian ukuran konsisten internal suatu butir angket atau kuesioner adalah korelasi antara XY antara skor butir angket dengan skor total. Tidak ada disebutkan ukuran konsistensi internal. Jadi tidak ada ya. Yang menguji itu hanya kita saja berdasarkan pada tingkat koheren dari pertanyaan yang dibuat. Ya. Pada umumnya suatu butir angket atau kuesioner ini disebut mempunyai konsisten internal yang baik jika R atau regresinya X dikali Y itu lebih besar dan sama dengan 0,3 atau 30 pada tes konsistensi internal suatu soal berfungsi sebagai daya beda. Sekarang kita lihat nomor butir soal tadi. Ini kita tinggal masukkan saja tadi kan rumusnya. Dia kita masukkan nomor butir nomor 1 misalnya pada pertanyaan 1. Kalau ini berapa P-nya? Nah, kalau ini kita tinggal masukkan saja ya. Jadi nilai X-nya XY 773 masukkan. N-nya berapa? 5. 1, 2, 3, 4 pesertanya masukkan 5. 20 nilai X-nya kan? Kita masukkan sini X. 190 nilai Y dimasukkan dari sini. Nah, silakan. Kemudian kita masukkan 5 ini, 5 dari peserta. 82 dari sini. 20 dari sini X-nya. Kemudian rumusnya 2 ya. Karena pangkatnya tadi 2, masukkan. Kemudian 5 dari jumlah peserta. 734 ini dari Y kuadrat. Kita masukkan, pindahkan ke sini. Kemudian 190 ini berasal dari Y. Masukkan, kemudian dijumlahkan. Ini dikalikan, yang pengali dulu ya. Nah, baru kita kurangkan, nilainya 65. Ini adalah kita kalikan akarnya dulu, baru kita masukkan jadi 87,50. Ini nilainya adalah 0,7. Ya, tinggal masukkan rumus saja ya. Ya, bisa dipakai karena di atas 0,3 ya. Ini sama ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Udah ya.